Hai semua, selamat datang di channelku. Di channelku ini aku akan berbagi berbagai macam informasi dan cerita-cerita lainnya yang mungkin menarik untuk kamu simak. Langsung saja ya. Di video pertama ini aku akan berbagi cerita tentang vampir dan Dracula. Apa sih yang ada di benak kamu saat mendengarkan kata vampir dan Dracula? Apakah sosok ganteng seperti Edward Cullen? Ataukah sosok seperti tokoh Dracula yang ada di film animasi Hotel Transylvania? Mari kita bahas bersama ya. Pertama, aku akan bicarakan soal vampir. Vampir ini adalah makhluk mitologi dan legenda yang menghisap intisari kehidupan makhluk lainnya, biasanya menghisap darah. Nah, diceritakan vampir ini keluar pada malam hari untuk mencari mangsa, menggigit korbannya dengan taringnya yang tajam. Biasanya korbannya ini akan berubah juga menjadi vampir. Dalam cerita fiksi modern, vampir ini bisa berubah menjadi kelelawar, serigala, bahkan gumpalan gas. Vampir ini katanya tidak memiliki bayangan di cermin karena dia tidak memiliki jiwa. Dia takut pada salib, takut pada sinar matahari, juga tidak menyukai aroma bawang. Nah, apakah vampir itu ada di dunia nyata? Dalam ilmu kedokteran sendiri, ada yang disebut dengan sindrom kelainan gen bernama porfiria. Nah, pasien pengidap penyakit porfiria ini, dia akan mengalami yang namanya kulitnya membiru, pucat seperti itu ya. Lalu dia juga akan sensitif kepada sinar matahari. Jadi kalau terkena sinar matahari, kulitnya akan terbakar dan melepuh. Selain itu, pengidap porfiria juga harus rutin melakukan transfusi darah. Bahkan pada kasus yang benar-benar parah, pasien ini harus minum darah secara langsung. Itu bertujuan agar darah tersebut langsung masuk ke sistem pencernaannya. Benar-benar mirip vampir ya. Setelah ngomongin soal vampir, kita beralih ke Dracula. Dracula adalah tokoh vampir fiksi yang diciptakan oleh Bram Stoker yang ditulis pada novelnya yang berjudul Dracula yang terbit pada tahun 1897. Nah, berkat Bram Stoker inilah nama Dracula semakin terkenal di masyarakat. Selain itu, sepertinya karakter Dracula yang kita ingat sampai saat ini itu merujuk pada karakter Draculanya Bram Stoker ini. Ternyata menurut rumor yang beredar, tokoh Dracula rekaan Bram Stoker ini terinspirasi dari sosok nyata, yaitu seorang pangeran yang menguasai Wallachia pada abad ke-15 yang bernama Vlad III Dracula. Nah, Vlad III Dracula ini adalah putra seorang panglima perang yang bernama Basarab, atau lebih dikenal sebagai Vlad II Dracul. Dracul ini sendiri adalah nama yang diberikan kepada bangsawan dari Ordo Naga. Ordo Naga ini adalah pasukan perang yang disiapkan secara khusus untuk perang salib. Jadi Vlad Dracul ini berarti adalah sang naga, sementara anaknya bernama Vlad Dracula yang berarti anak sang naga. Nah, sekarang sudah tahu ya asal-mula nama Dracula ini. Nah, pada saat itu Wallachia dipimpin oleh Vlad II Dracul di bawah kepemimpinan kerajaan Turki Ottoman. Nah, sebagai bentuk royalitas dan jaminan kesetiaan Vlad II Dracul kepada kerajaan Turki Ottoman, ia mengirimkan dua orang putranya, yaitu Vlad Dracula dan adiknya yang bernama Radu Selvrumos untuk dididik di kesatuan pasukan militer khusus Turki, di mana pada saat itu Dracula masih berumur 11 tahun. Dan karena itu juga Dracula ini menyimpan dendam kepada kerajaan Turki Ottoman. Walaupun di sana dia diperlakukan sangat baik, tapi dia tetap merasa tidak senang. Dia merasa bahwa dirinya dijadikan tahanan. Berlanjut ke tahun 1448, di Wallachia terjadi kudeta yang dipimpin oleh John Hunyad dari Hungaria. Nah, kudeta ini menyebabkan Vlad Dracul dan putranya Mircea meninggal dunia.
Ini adalah kesempatan Dracula untuk mengambil kekuasaan wilayah Wallachia. Jadi Vlad Dracula dibantu oleh pasukan Turki, dia berhasil merebut kembali kekuasaan Wallachia dari John Hunyad. Tetapi setelah sebagian besar pasukan Turki ini kembali ke kerajaan, Dracula ini berubah pikiran. Dracula berkhianat dan mengumumkan bahwa dia lepas dari kerajaan Turki. Lalu dimulailah masa pemerintahan Dracula. Nah, masa-masa pemerintahan Dracula ini disebut sebagai masa teror yang sangat kejam, terutama untuk orang Muslim. Seperti yang diceritakan sebelumnya ya, Dracula ini kan dendam kepada kerajaan Turki Ottoman, jadi dia membenci orang Muslim. Pada acara penobatannya saja, Dracula ini mengumpulkan para petani dan fakir miskin di dalam satu ruangan. Ruangan tersebut lalu dikunci dari luar lalu dibakar. Prajurit Turki yang tersisa di Wallachia semuanya ditangkap lalu dijebloskan ke tahanan bawah tanah selama beberapa hari. Kemudian pasukan ini diarak menuju tempat eksekusi di tepi kota. Nah, semua prajurit ini dihukum dengan cara disula. Kalau kalian tidak tahu apa itu disula, menyula adalah menusuk kayu panjang sebesar ukuran lengan manusia, ditusuk mulai dari dubur, lalu kayu yang sudah ditusukkan ke orang ini dipancangkan ke tengah lapangan hingga pada akhirnya menembus organ tubuh dan tembus sampai tenggorokan atau kerongkongan. Sadisnya nih, hukuman ini tidak langsung membunuh korbannya, tetapi perlu waktu sampai 48 jam hingga korbannya benar-benar tewas. Bayangin ya, 48 jam tersiksa baru kemudian benar-benar meninggal. Nah, cerita kekejaman lain Dracula ini adalah saat dia mengumpulkan para tuan tanah dan para bangsawan untuk jamuan makan di gereja. Karena ini adalah undangan jamuan makan, maka semua peserta undangan diperbolehkan membawa anggota keluarga. Masalahnya, setelah semua tamu undangan selesai makan, Dracula ini malah memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Sebagian dijadikan budak, sebagian lagi yang dia anggap punya peran penting pada kudeta yang menewaskan ayah dan kakaknya langsung dihukum dengan cara disula. Nah, karena kesukaan Dracula ini menghukum musuhnya dengan cara disula, maka sejak itu dia disebut dengan Vlad the Impaler atau Vlad Tepes yang artinya sang penyula. Kejamnya lagi nih, katanya Dracula itu masih bisa sempat melanjutkan makannya di antara gelimpangan mayat dan ceceran darah. Dia bahkan mencelupkan rotinya ke dalam darah lalu memakannya. Nah, menurut rumor yang beredar, Dracula ini punya ritual khusus sebelum perang. Dia akan minum darah dan juga berendam dalam darah musuh yang telah dikalahkan sebelumnya. Mendengar cerita-cerita kekejaman Dracula tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih menugaskan Radu Selvrumos yang tidak lain adalah adik dari Dracula itu sendiri untuk memimpin 60.000 pasukan menuju ke Wallachia dan menghentikan Dracula. Awalnya nih pasukan Radu ini sempat gentar karena saat tiba di Wallachia mereka disambut oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Di sepanjang jalan sejauh 10 km membentang orang Muslim yang telah disula. Tapi pada akhirnya pasukan Radu ini berhasil memenangkan pertempuran. Dracula yang terdesak lalu kemudian melarikan diri. Dia meminta perlindungan kepada John Hunyad. Kita langsung pergi ke tahun 1476. Pada tahun ini Dracula tewas dalam peperangan melawan pasukan Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di tepi Danau Snegov. Kepala Dracula dipenggal lalu dipamerkan di gerbang kota Konstantinopel, sementara badannya dikuburkan di biara Snegov oleh para biarawan. Anehnya nih, saat makam tersebut dibongkar, mayat Dracula tidak ditemukan di kuburan tersebut. Nah, itu menyebabkan spekulasi bermunculan.
Pada saat itu muncullah rumor bahwa Dracula bangkit dari kuburnya dan menjadi makhluk abadi penghisap darah. Sejarah kisah Dracula atau Vlad the Impaler ini kini dijadikan daya tarik di Wallachia atau sekarang lebih dikenal sebagai Rumania untuk menarik wisatawan asing. Nah, kalau kalian pergi ke Rumania, tidak ada salahnya berkunjung di Kastil Dracula Bran Castle di wilayah Provinsi Transilvania. Itu dia ya, sekilas cerita tentang vampir dan Dracula dari aku. Semoga bisa sedikit memberikan kalian pencerahan. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga klik tombol sukanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.